Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama kami dalam acara kesayangan Anda, Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Pastinya hari ini kami akan membawakan topik terbaru dan pastinya seru ya Kak Ewa ya. Tentu saja. Untuk teman-teman, hari ini kita akan belajar seni berbicara. Nah kira-kira kita akan belajar topik apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Mungkin langsung saja ya Kak Melia. Tapi sebelum itu, hari ini saya, Ewa Caprisa, dan rekan saya, Meli Lestari, kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Oke, ayo langsung saja Kak Meli. Nah, topik kita hari ini teman-teman, kita akan belajar berani dan belajar dasar-dasar dalam memandu sebuah acara. Atau kita akan menjadi pembawa acara. Oke. Boleh langsung saja ya. Oke teman-teman, sebelum belajar tentang memandu acara, langkah baiknya kita tahu apa itu memandu acara. Oke. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita lihat belajar dan berani memandu acara. Apa sih itu memandu acara? Nah, jadi teman-teman, memandu acara adalah proses mengarahkan dan mengelola jalannya sebuah acara, termasuk memperkenalkan pembicara, kemudian menjelaskan agenda, dan menjaga interaksi dengan audiens atau tamu. Nah, orang yang memandu acara biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa acara berjalan dengan lancar. Nah, Kak Meli, biasanya itu orang-orang itu menyamakan antara memandu acara dan juga MC atau Master of Ceremony. Yeah. Nah, sebenarnya apakah sama sih antara memandu acara dan MC itu? Nah teman-teman, antara pemandu acara dan juga Master of Ceremony atau biasanya kita panggil pewara, pembawa acara, itu ada bedanya ya, ada sedikit perbedaan. Kalau pemandu acara itu adalah seorang yang memimpin atau memandu sebuah acara atau kegiatan, misalnya seperti ketua panitia atau bisa juga ketua acara ya. Tapi kalau misalnya pewara atau pembawa acara atau Master of Ceremony itu adalah orang yang memimpin jalannya sebuah kegiatan. Misalnya dia yang membawa acara pernikahan atau misalnya yang perayaan ulang tahun atau misalnya upacara-upacara kenegaraan nih teman-teman. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa antara memandu acara dan juga MC atau Master of Ceremony itu memiliki sedikit perbedaan. Nah, jadi tuh orang yang memandu acara itu belum tentu bisa menjadi MC. Tetapi kalau sudah MC tentu bisa menjadi pemandu acara. Betul sekali Kak Ewa. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Memandu acara seringkali identik dengan peran MC atau Master of Ceremony. MC adalah orang yang secara khusus ditunjuk untuk memandu acara, baik itu acara formal seperti pernikahan, seminar, atau konferensi, maupun acara informal seperti pesta atau perayaan ulang tahun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tugas MC. Kita bahas yang pertama. Yang pertama di sini ada menjaga suasana. Nah, sebagai seorang MC, kita perlu menjaga suasana atau perlu kontak batin atau secara wajah ya. Ya, betul sekali, dengan tamu atau audiens undangan. Kenapa sih itu perlu? Nah, agar dalam sebuah acara apabila MC-nya mampu menjaga suasana, maka kegiatan atau acara akan berjalan dengan seru dan juga tentunya asik. Karena pemandu acaranya sangat pandai menjaga suasana. Tidak tegang lah istilahnya ya Kak Ewa. Benar. Ya. Biasa kan kalau dulu ya Kak Meli, saya sendiri waktu pertama-tama belajar menjadi MC, saya belum terlalu lihai dalam berinteraksi. Kayak kita lebih leluasa gitu. Jadi saya tegang. Jadi saya itu hanya benar-benar membacakan acara saja. Dan itu sangat menurut saya kurang nyaman bagi saya dan juga tentunya bagi audiens.
Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini ada tugas MC yang kedua, yaitu memperkenalkan pembicara. Nah, jika teman-teman menonton episode-episode kita sebelumnya, di situ kami biasanya kita pernah memanggil narasumber nih, Betul. atau pembicara. Seperti minggu kemarin ada Pak Muzamil, kemudian ada Kak Windy juga. Nah, itu termasuk salah satu tugas dari MC, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga dari tugas MC ada menyambut tamu. Sebenarnya ini bukan menyambut tamu yang seperti orang undangan itu, tetapi lebih tepatnya menyapa tamu undangan yang hadir di acara. Nah, misalnya tadi seperti kita opening tuh, halo teman-teman TVRI. Nah, itu disebut juga sebagai Menyapa ya. Ya, benar. Oke. Biar kita lebih dekat nih teman-teman. Benar, lebih ada hubungan yang akhirnya Iya. kita lebih asik untuk belajar bersama. Bersangkut paut juga tadi dengan menjaga suasana ya Kak Iwa ya. Ya, bisa kita sangkut ini kan. Bisa berkaitan nih antara menjaga suasana sama menyambut tamu itu hampir sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang MC. Oke, selanjutnya ada mengatur waktu dan alur acara. Nah, teman-teman, sebagai seorang MC, tentunya kita tuh biasa diberi waktu atau estimasi waktu oleh misalnya ketua acara atau ketua panitianya. Nah, misalnya ini untuk acara pembukaan apa ya, misalnya pembukaan upacara bendera misalnya. Di situ MC ditugaskan untuk membawakan acara selama misalnya 1 jam. Nah, sehingga sebagai seorang MC itu perlu pandai mengatur waktu. Bagaimana sih waktu yang cukup, tidak lebih dan juga tidak kurang. Betul. Biasanya nih Kak Ewa dalam mengatur waktu dan alur acara, biasanya kan sudah ada rangkaian kegiatan acara dari ketua panitia atau tadi yang pemandu acara kan. Ya, benar. Jadi tugas MC ini tidak boleh mengulur waktu sehingga acara itu harus tepat dan efisien. Benar sekali. Jadi dalam 1 jam itu emang harus selesai dalam 1 jam ya Kak Ewa ya. Tidak boleh bertele-tele. Iya, benar sekali Kak Meli. Gitu. Nah, oleh karena itu perlu sebagai seorang MC atau sebagai teman-teman yang ingin belajar MC pandai dan lihai dalam mengatur waktu. Betul. Dan juga ada nih alur acara. Nah, jadi tidak ini Kak Meli, biasanya kan kita sudah ditentukan ya. Misalnya kita pembukaan, kemudian isi, dan juga penutup. Iya. Nah, jangan sampai sebagai seorang MC kita itu malah kebalik-balik. Tidak sesuai dengan alur acara yang sudah ditentukan. Iya. Nah, sehingga hal itu tentunya bisa dapat merusak acara tersebut. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini MC terbagi menjadi 3 jenis teman-teman. Yang pertama ada MC formal. Nah, karakteristik dari MC formal ini adalah memandu acara-acara resmi dengan bahasa baku dan formal. Pembawaan cenderung kaku dan terpaku pada teks. Nah, contoh acara yang biasa dipandu oleh MC formal yang pertama ada seminar, kemudian konferensi, pertemuan bisnis, acara pernikahan atau akad nikahnya, kemudian acara kenegaraan, pelantikan, wisuda, dan acara keagamaan formal. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit pada slide sebelumnya. Mana ya? Nah, yang ini MC itu ada di acara formal dan juga ada di acara informal. Biasanya kalau acara formal ini lebih ke acara yang memang terpaku pada teks ya teman-teman. Iya, jadi memang acara yang sangat formal seperti kenegaraan atau misalnya acara pernikahan yang memang sakral istilahnya, memang sangat-sangat banyak ada tamu-tamu yang apa ya? Memiliki memiliki jabatan atau apa gitu. Jadi biasanya acaranya itu terkesan formal. Nah, sehingga penggunaan bahasa juga perlu kita perhatikan Kak Meli. Iya, biasanya kita ingin menjadi MC. Nah, nanti kita akan membahas juga bagaimana membedakan ketiga jenis MC ini. Ya, kita lanjut dulu ya teman-teman. Tadi sudah MC formal, sekarang ada MC semi formal. Karakteristiknya yaitu memadukan gaya formal dan informal, disesuaikan dengan jenis acara. Bisa menggunakan bahasa baku namun tetap dengan kesannya santai. Nah, kalau di MC formal ini kita tidak harus langsung menggunakan bahasa
gaul atau bahasa santai, tetapi kita juga memadu-madankan antara bahasa formal atau bahasa baku dengan bahasa yang santai. Iya, betul sekali. Nah, contoh di sini ada acara pernikahan, tapi ini di bagian resepsinya teman-teman. Tadi kan di MC formal itu contohnya di akad pernikahan. Ya, di akad pernikahan. Karena itu juga momen sakral seperti tadi Kameli bilang, sehingga perlunya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, selanjutnya di sini ada seminar, juga workshop, kemudian ada pelatihan, acara syukuran, dan juga acara semi formal lainnya. Nah, selanjutnya ada MC informal. Nah, karakteristiknya memandu acara yang lebih santai dan tidak terlalu terikat pada aturan formal. Bahasa yang digunakan lebih santai, bahkan bisa menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari. Nah, contohnya di sini ada pesta ulang tahun, reunian, kemudian ada gathering perusahaan, kemudian ada konser musik, acara bazar, lomba-lomba, dan juga acara hiburan lainnya. Nah, di MC informal ini, bahasa santai atau bahasa gaul itu menjadi bahasa yang kita gunakan. Misalnya kita menyapa dengan teman-teman tuh kayak lebih akrab gitu Kak Meli. Betul. Nah, ya menyesuaikan dengan konteks situasinya. Iya, seperti benar. apa sih kita di situ. Kalau misalnya dengan anak-anak boleh lebih santai tapi dengan bahasanya anak-anak. Ya. Jangan sampai kita memakai bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti atau misalnya bahasanya yang kurang baik lah untuk didengar ya. Benar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Meli. Kak Meli. Oke. Nah, apa saja sih teman-teman yang perlu disiapkan seorang MC ketika misalnya kita membawakan sebuah acara? Yang pertama itu kita harus mengetahui tema. Nah, temanya itu tentang apa sih? Misalnya kalau kita memandu acara temanya tentang pernikahan. Kita harus lihat situasi apakah itu akad pernikahan atau resepsi. Kita harus melihat situasi untuk kita menggunakan apakah itu formal, semi formal ataupun informal ya. Kemudian kita harus mengetahui tamu dan pembicara agar dapat menyesuaikan cara berbicara kita. Seperti tadi yang telah kami singgung, misalnya ada anak-anak, gimana sih cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian misalnya acara kenegaraan, bagaimana cara kita berbicara dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, harus kita hormati lah ya dengan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian ada penting untuk membuat catatan kecil untuk poin-poin yang akan disampaikan. Nah ini penting sekali ya untuk seorang MC atau pembawa acara nih Kak Ewa. Jadi kita itu harus mencatat hal-hal kecil atau poin-poin penting untuk apa saja sih yang akan kita berikan atau misalnya kita omongkan kepada orang-orang agar kita tidak lupa. Biasanya kan MC ini suka ada yang salah ya, tapi kita tidak boleh ngeblank ya, tapi tidak boleh terlihat salah. Nah, tapi Kak Ewa sebelum kita melanjutkan nih, masih ada beberapa hal yang perlu disiapkan seorang MC. Tapi kita akan lihat ya nanti ya. Kemudian kita akan juga mencontohkan bagaimana sih MC yang tadi kita jelaskan. Oke, jadi teman-teman untuk mempelajari MC ini kita harus menunggu setelah jeda berikut ini. Tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Baik teman-teman, masih bersama kami di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, tadi kan Kak Meli sudah menjelaskan tentang apa yang perlu dipersiapkan seorang MC. Nah, mungkin Kak Meli akan melanjutkan materi ini lagi teman-teman. Oke, jadi teman-teman perhatikan ya. Silakan Kak Meli. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Apa saja sih yang perlu disiapkan seorang MC dalam memandu acara? Nah, yang keempat itu ada membuat alur acara yang terstruktur dari pembukaan, isi, dan penutup. Seperti tadi yang telah dijelaskan Kak Ewa sebelumnya, bahwasanya kalau misalnya kita membawa acara, itu tidak boleh terbalik-balik ya teman-teman. Misalnya pembukaan sama isi, atau misalnya isi sama penutup itu terbalik-balik. Itu tidak boleh sekali. Karena kita pasti ada rangkaian kegiatan atau alur dalam membawa acara. Jadi kita harus sesuaikan, harus terstruktur dan sistematis Kak Ewa. Jadi agar acaranya itu tidak membuat orang-orang tuh bingung begitu. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima ada latihan berbicara agar dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Seringkali misalnya dalam pewara atau pembawa acara atau MC itu, kita itu sering tidak percaya diri karena misalnya tadi kita mengalami blank atau misalnya mengalami kesalahan dalam membawakan acara. Biasanya kita itu agak kaku dan juga
kadang ngomongnya a, e gitu. Biasanya kita harus mempersiapkan diri dengan latihan dengan menggunakan huruf vokal, misalnya a, i, u, e, o. Itu harus selalu dilatih-latih sebelum kita memulai suatu kegiatan atau acara. Nah, kemudian yang terakhir ini ada berlatih dan menyiapkan gestur tubuh serta ekspresi yang sesuai agar tamu lebih tertarik melihat MC. Nah, biasanya seorang MC itu harus punya aura tersendiri di mata audiens atau di mata penonton ya. Jangan sampai kita ini seperti tidak menarik sehingga mereka tidak tertarik sekali untuk mendengarkan bagaimana sih rangkaian kegiatan dalam suatu acara. Jadi kalau misalnya kita dalam memandu acara, kita harus sesuaikan konteks, situasi, dan kondisi, seperti apa kita berbicara, bagaimana kita menarik perhatian atau membawakan suasana dalam suatu acara tersebut, teman-teman. Nah, iya Kak Meli, sebelum itu saya ingin bertanya, kira-kira penampilan nih dari segi busana apakah penting juga nih Kak Meli? Nah, penting sekali teman-teman, dari segi busana biasanya kita harus menyesuaikan Kak Ewa. Misalnya kalau acara formal bisa menggunakan jas atau bisa menggunakan kemeja, kemudian kerudungnya jangan yang semi formal ya, jangan yang seperti saya pakai ini. Ya. Bisa lebih kayak Kak Ewa, misalnya lebih santai gitu, pemakaiannya lebih formal lah istilahnya. Kemudian kalau misalnya semi formal, nah boleh nih seperti saya kalau semi formal. Jadi pakaian itu antara formal dan informal tuh satu kesatuan, dipadu badankan. Kemudian kalau informal, nah kalau informal nih kita boleh ngejreng Kak Ewa, tergantung dengan apa konteks acaranya. Misalnya kalau kita membawakan sebuah hiburan band misalnya, band. Nah, kita pasti menggunakan warna-warni atau misalnya dangdut itu warna-warni, tapi kalau pop itu bisa mungkin menggunakan yang jeans yang lebih santai gitu ya. Benar. Atau misalnya rock itu bahasa skena, gaya skena mungkin bisa seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan misalnya di genre rock misalnya, kita bisa menggunakan baju yang hitam-hitam, kemudian ada rantai-rantai misalnya ya Kak Ewa ya. Benar. Bisa seperti itu. Sangat mempengaruhi Kak Ewa. Kita boleh lanjut ya teman-teman ya. Selanjutnya keterampilan yang diperlukan dalam memandu acara. Yang pertama itu ada komunikasi. Nah pastinya dalam memandu acara itu komunikasi sangat penting Kak Ewa. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengatur komunikasi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan para audiens atau para penonton. Jadi kita harus bisa membawakan suasana lebih nyaman dengan para penonton kita. Kemudian yang kedua itu ada penguasaan panggung. Pastinya seorang MC itu harus menguasai panggung Kak Ewa. Jadi kita tidak boleh kaku diam di tempat, kita harus menyapa orang-orang tergantung dengan konteks pembawaan acara yang dibawakan begitu Kak Ewa. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen waktu. Nah, pastikan kalau kita dalam membawakan sebuah acara, kita itu harus memanajemen waktu dengan baik. Misalnya kita dikasih waktu 1 jam alokasinya, jadi kita harus paskan dalam 1 jam itu. Kecuali misalnya ada tambahan waktu atau misalnya ada hal yang tidak terduga, entah kerusakan misalnya, itu bisa jadi terjadi ya dalam membawakan acara, tergantung dari situasi dan kondisi dalam sebuah acara tersebut teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, pentingnya belajar dasar-dasar MC. Jadi yang pertama ini membantu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau misalnya kita belajar dasar-dasar MC, kita selalu berlatih, kita ini akan pede, bahasa gaul sekarang ya, percaya diri lah istilahnya ya Kak Ewa. Karena kalau misalnya kita sudah sering berlatih, kita itu lebih santai, lebih nyaman dengan teman-teman dalam memandu acara. Juga pepatah yang ala bisa karena biasa. Nah, itu teman-teman tadi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu ada membangun keterampilan berkomunikasi. Pastinya kalau misalnya kita dalam memandu acara atau pembawa acara itu pastinya kita akan membangun keterampilan berkomunikasi. Karena kita diharuskan untuk berinteraksi dengan orang-orang ya Kak Ewa ya. Benar sekali. Kemudian yang ketiga itu ada mengembangkan keterampilan adaptasi dan potensi diri. Nah, kita itu harus beradaptasi dan dengan potensi yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kalau misalnya kita menjadi seorang pembawa acara itu kita kaku, kita malu gitu, tidak percaya diri. Seperti yang tadi Kak Ewa bilang awalnya, saya juga seperti itu Kak Ewa. Awalnya itu dalam menjadi seorang pembawa acara itu kaku dan juga takut untuk menyapa orang-orang. Biasanya kita sampai kayak apa ya yang mau disampaikan ya kira-kira, seperti blank juga tadi, sehingga banyak hal-hal yang pastinya
tidak terduga terjadi dalam kita membawakan acara, entah acara itu jadi tidak stabil atau acara itu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Tapi ada tips-tips yang akan kita gunakan dalam memandu acara agar kesalahan-kesalahan itu bisa minim terjadinya. Begitu Kak Ewa. Kita lanjut ya. Boleh ya Kak Ewa ya? Oke. Nah, selesai. Nah, teman-teman, karena penjelasan materi juga sudah selesai, selanjutnya kita akan sedikit belajar tentang bagaimana sih menjadi MC yang baik dan benar dengan 3 jenis MC tadi, yaitu ada MC formal, kemudian MC semi formal, dan juga MC informal. Nah, oke, mungkin dari Kak Meli boleh contohkan MC formal dulu nih Kak. Nah, kalau MC formal ini kan menggunakan bahasa yang baku dan juga dia biasanya terpaku pada teks ya Kak Ewa. Kemudian contohnya itu ada seminar, ada konferensi, kemudian ada acara pernikahan pada bagian akad. Misalnya kalau acara MC formal itu seperti ini. Pastinya kita mengucapkan salam tergantung dengan situasi. Kalau misalnya mayoritasnya Islam, ya kita menggunakan salam pastinya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada bagian menyapa. Hadirin yang berbahagia. Misalnya kalau acaranya seperti apa nih? Acara pernikahan misalnya Pernikahan. Hadirin yang berbahagia, kita kembali pada acara pernikahan Ewa dan Ewa dan siapa? Aduh, Ewa dan siapa ya? Dan hamba Allah misalnya. Ewa dan hamba Allah. Ya. Hari ini kita akan menyaksikan kedua kasih yang mematri janji kasih dan suci. Nah, seperti itu misalnya Kak Ewa. Bahasanya itu ya. Dan juga baku ya Kak Ewa ya. Ini karena tidak ada teks, jadi kita coba-coba supaya teman-teman di rumah juga tahu perbedaan antara ketiga jenis MC ini. Oke, mungkin boleh lanjut ya Kak. Boleh. Oke, di sini ada MC formal. Nah, misalnya nih di acara pernikahan yang resepsi. Tadi kan Kak Meli udah contohkan yang akad nikah. Nah, kemudian yang acara pernikahan nih misalnya kepada tamu undangan misalnya kepada tamu undangan kami persilakan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Oke, seperti itu bisa dibilang ya Kak ya kalau itu MC semi formal. Iya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, misalnya acara syukuran nih Kak. Gimana Kak contohnya Kak ya? Kalau acara syukuran dalam semi formal ya? Masuk ke dalam ke semi formal nih. Kalau acara syukuran itu seperti misalnya acara ini gunting rambut bayi masuk syukuran? Termasuk, tapi sepertinya kalau acara syukuran ini lebih untuk menyesuaikan dengan apa yang akan kita ucapkan itu agak lebih sulit ya untuk contohnya ya Kak Ewa. Kita boleh ke workshop lah kali ya. Misalnya seperti ini. Suara itu sangat mempengaruhi, dia itu acara formal, semi formal atau informal. Biasanya kalau formal seperti tadi yang saya contohkan di awal, biasanya kalau dia formal itu suaranya itu agak lebih bulat dan juga lebih ngebas, lebih apa ya? Pokoknya acaranya lebih baku lah istilahnya. Di dalam suaranya, iya. Misalnya, hadirin yang berbahagia. Nah, itu biasanya formal. Tapi kalau semi formal itu dipadu-padankan misalnya di acara workshop. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan workshop apa misalnya? Workshop pelatihan Canva bersama narasumber kita yang pastinya sangat menginspirasi, yaitu ada Ewa Caprisa. Kepada Ewa Caprisa kami persilakan. Nah, itu biasanya semi formal. Berarti itu nada suaranya lebih apa ya? Tidak terlalu bulat tapi juga tidak terlalu melengking kayak informal gitu nanti ya Kak ya? Iya, itu lebih santai dan juga lebih ada santainya, ada formalnya. Baku. Iya. Oke. Lanjut ya, kita melihat di MC informal. Nah, ini biasanya tuh ada di pesta ulang tahun. Nah, teman-teman biasa yang mungkin adik yang pernah ulang tahun kan ada MC tuh. Atau jangan adik sih, misalnya kayak kita aja ya Kak, pasti MC-nya tuh kayak yang semangat gitu, kayak yang misalnya, halo teman-teman, suaranya tentunya lebih apa ya? Melengking lah ya. Lebih melengking, lebih semangat gitu kan, lebih banyak tawanya tadi. Misalnya, halo teman-teman, hari ini kita akan merayakan ulang tahun Meli Lestari. Nah, seperti itu. Kemudian ada konser musik. Nah, konser musik itu apa lagi Kak? Tentu itu suaranya udah pasti kayak mungkin mereka sampai teriak juga ya. Karena tentunya itu kan semangat kan. Betul sekali Kak Ewa. Bisa masuk ke dalam menjaga suasana tadi. Nah, karena ini adalah misalnya
suasana konser musik, pastinya tentunya suasana gembira dan bahagia. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi Kak Meli bilang, bahwa suara itu memengaruhi sebuah atau seorang MC. Nah, boleh kita perhatikan juga Kak Ewa dalam membawakan MC informal itu, pastinya bahasanya itu tidak seperti MC formal atau semi formal. Bahasanya itu lebih santai, tergantung dengan konteks, situasi, dan kondisi. Kita juga harus pandai membawakan suasana kalau misalnya informal, karena pastinya informal itu kan kita membawa suasana yang riang gembira ya teman-teman ya. Misalnya kalau kita membawa acara ulang tahun anak-anak, pastinya kita harus membawakan acara yang penuh semangat dan pastinya disukai oleh anak-anak. Kemudian kita menggunakan busana yang cerah, ceria ya Kak Ewa, sesuai dengan tema dari konteks acaranya. Begitu Kak Ewa. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit belajar kita tentang dasar-dasar menjadi seorang MC atau pemandu acara. Betul sekali Kak Ewa. Semoga dari apa yang kami jelaskan tadi, teman-teman ada yang berminat nih mungkin yang menjadi MC bisa merealisasikan dasar-dasar dalam memandu acara di kehidupan sehari-harinya, sehingga dia bisa berlatih dan bisa menjadi MC yang profesional nantinya Kak Ewa. Jadi kalian teman-teman di rumah tidak perlu memiliki keraguan terhadap diri sendiri. Betul. Kalian bisa coba mulai dari sekarang untuk berani dan tampil percaya diri. Tadi seperti misalnya menjadi seorang MC ini. Nah teman-teman, itulah tadi ya dasar-dasar dalam memandu acara. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan kembali lagi. Mungkin nanti kita akan kembali dengan materi-materi yang luar biasa ya Kak Ewa. Pastinya bersama saya Mil Lestari dan rekan saya Ewa Caprisa dalam acara Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa dan Sastra. Sampai jumpa teman-teman.